Tribun News Today. Halo Tribuners, berjumpa kembali dengan Hakim yang bakal berbagi informasi terkini untuk kamu. Informasi pertama datang dari kabar pembatalan jemaah haji Indonesia. Pemerintah Indonesia akan mengintensifkan komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi mengenai pelaksanaan Haji 1443 Hijriah atau tahun 2022 mendatang. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Diketahui haji tahun ini dilaksanakan terbatas hanya untuk warga domestik yang berada di Arab Saudi lantaran masih berada di situasi pandemi COVID-19. Adapun Arab Saudi menetapkan 60.000 kuota haji untuk tahun ini. Angka tersebut lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2020 kemarin. Keputusan ini juga menjadi pedoman yang jelas bagi umat muslim di seluruh dunia, tidak hanya untuk Indonesia saja dalam konteks penyelenggaraan Haji 1442 Hijriah. Menteri Yakut berharap agar masyarakat bisa patuh menjaga protokol kesehatan supaya COVID-19 segera tertangani dengan baik, sehingga jika tahun depan haji bisa dilaksanakan maka segala sesuatunya sudah bisa dipersiapkan. Sebelumnya, ia telah menegaskan keputusan pembatalan pemberangkatan jemaah haji 2021 sudah melalui berbagai kajian yang mendalam. Kemenak sudah melakukan pembahasan dengan Komisi 8 DPR RI pada 2 Juni 2021. Mencermati keselamatan jemaah haji, aspek teknis persiapan, dan kebijakan yang diambil oleh otoritas pemerintah Arab Saudi, Komisi 8 DPR RI dalam simpulan raker tersebut juga menyampaikan menghormati keputusan yang akan diambil oleh pemerintah. Kemenak juga telah melakukan serangkaian kajian bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, dan lembaga terkait lainnya. Informasi kedua datang dari Provinsi Aceh. BR 31 tahun pria asal Aceh Tamiang dan waria berinisial MA 28 tahun asal Medan diamankan polisi saat petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Waliatul Hisbah atau Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh menggerebek sebuah salon di kawasan Simpang Surabaya menjelang pada Minggu 13 Juni 2021 dini hari. Keduanya ditemukan berada di kamar salon saat penggerebekan tersebut. Dari tubuh keduanya hanya melekat celana dalam dan pakaian seadanya. Tapi keduanya mengaku kepada petugas dan penyidik Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh belum sempat melakukan liwat atau hubungan sesama jenis. PLT Kasatpol PP dan WH Kota Banda Aceh Heru Triwijanarko mengatakan penggerebekan tersebut dipimpin oleh Komandan Regu Iswandi bersama 9 anggota Satpol PP dan WH lainnya pada pukul 23.30 waktu Indonesia bagian Barat. Penggerebekan salon itu berawal dari kecurigaan petugas yang melaksanakan patroli di kawasan-kawasan yang diindikasikan tingkat pelanggaran syariat Islamnya tinggi. Pada saat melewati depan salon tersebut, petugas melihat para waria yang duduk di depan salon tersebut kasak kusuk dan merasa tidak nyaman melihat petugas. Kecurigaan itu akhirnya yang mendasari petugas untuk masuk dan memastikan ada apa dengan keadaan para waria yang membuat tidak tenang saat kedatangan petugas. Dari keterangan keduanya kepada petugas dan dilakukan pemeriksaan secara terpisah, pria BR dan waria MA mengaku belum sempat melakukan hubungan terlarang tersebut. Terhadap pelanggaran yang sudah dilakukan oleh salon tersebut, pemerintah Kota Banda Aceh akan melakukan penyegelan dalam bulan ini. Begitu juga dengan salon di Jalan Umar, Banda Aceh yang sebelumnya juga ada ditangkap pasangan sejenis dari dalam salon, juga akan dilakukan penyegelan. Informasi selanjutnya terkait dengan prosesi lamaran pedangdut muda Lesti Kejora dan pesinetron Rizky Bilar. Setelah 11 bulan saling mengenal, Rizky Bilar akhirnya melamar Lesti Kejora pada Minggu 13 Juni 2021. Acara lamaran digelar di Gedong Putih, Bandung, Jawa Barat. Momen tersebut disiarkan secara langsung di Indosiar. Meski sering dipasangkan dalam berbagai acara, jelang acara lamaran keduanya mengaku tak bertemu selama 3 hari. Setelah melalui berbagai tantangan, akhirnya Rizky Bilar bisa bertemu dengan sang pujaan hati. Dikutip dari tayangan YouTube Indosiar, kebahagiaan terpancar di wajah pria 25 tahun itu. Bilar tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya kala dipertemukan dengan Lesti Kejora.
Pemain film Asyapman sempat menceritakan tentang niatnya untuk menikah muda. Namun ia belum bertemu dengan sosok yang bisa memikat hatinya hingga Bilar dipertemukan dengan seorang Lesti. Air mata tampak membasahi pipi Lesti kala Bilar mengucapkan lamaran kepadanya. Dengan nada bergetar, Lesti menerima lamaran tersebut. Lesti juga mengucapkan terima kasihnya karena Bilar telah memilihnya sebagai calon istri. Lesti juga meyakinkan sang ayah jika Bilar adalah sosok lelaki yang bisa membimbingnya menjadi lebih baik lagi. Menjawab pertanyaan sang putri, Endang Mulyana langsung memeluk Lesti sebagai tanda bahwa ia telah memberikan restunya kepada Bilar. Melihat momen haru antara Lesti dan sang ayah membuat Bilar meneteskan air matanya. Namun kesedihan itu berganti senyum bahagia kala Lesti menerima lamarannya. Informasi terakhir datang dari pagelaran PON Papua. Hugo Goseling, pelatih tim tinju PON DKI Jakarta, menyebut olahraga tinju punya keunikan tersendiri. Jelang PON Papua Oktober mendatang, DKI Jakarta akan membawa 10 petinju terbaiknya guna merebut medali emas PON di kelasnya masing-masing. Dari 10 petinju yang ada, 7 putra dan 3 putri diharapkan bisa meraih minimal 2 medali emas. PON Papua sendiri akan dihiasi oleh petinju-petinju dengan level yang berbeda-beda. Ada yang telah punya jam terbang tinggi, bahkan punya caps pembela timnas di SEA Games, mantan peraih medali emas di PON lalu. Ada juga yang baru mencuat dari level provinsi hingga ditarik ke PON Papua tersebut. Sebut saja Cornelius Sulunga dari Bali yang pernah main di SEA Games, atau Aldom Suguro, peraih medali emas di SEA Games 2017 dari DKI Jakarta, dan masih banyak lagi dari provinsi yang lainnya. Namun raihan juara di masa lalu bukan jaminan untuk meraih medali emas di PON Papua nanti. Ikut sertanya petinju senior yang telah punya sederet prestasi justru menjadi pemicu semangat bagi lawannya yang belum punya nama. Menurutnya, kebanggaan bagi seorang petinju jika bertemu lawan yang secara jam terbang jauh lebih baik. Demikian tadi 4 informasi terkini untuk kamu. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribun News Podcast hanya di Spotify. Saya Hakim pamit, sampai jumpa. Tribun News Today.